Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi menyapa kita semuanya pagi ini. Obrolan sehat sahur dini hari masih bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadi RSU Muhammadiyah Ponorogo akan terus memberikan layanan sepenuh hati dengan apa, mudah, nyaman dan islami. Ya. Oke, jadi percayakan bahwa semangat RSU Muhammadiyah adalah melayani dengan sepenuh hati, dengan mudah, nyaman, dan islami. Yakinlah bahwa usaha itu akan terus dilakukan oleh keluarga besar RSU Muhammadiyah Ponorogo untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, khususnya Ponorogo dan dimanapun, ya Vin ya. Oke, obsesi pagi ini masih bersama dengan Gavin. Gavin, sehat Vin? Alhamdulillah, sehat Pak Ari. Semoga kita terus diberi kesehatan dan saya yakin doa-doa teman-teman semuanya selalu akan menyertai kita berdua lah. Semoga bisa membersamai Ramadan 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Pagi ini tambah satu bertiga lah ya, yang menyertainya. Kita masih dengan Dokter Claudia. Beliau ini dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo dan temanya masih sama ya dengan kemarin, cegah kolesterol dengan puasa Ramadan. Nah, kita kemarin sama sekali belum bahas soal puasa ini ya. Belum. Oke. Dokter Claudia, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat, perjalanan lancar pagi ini. Pagi ini lancar. Tidak kedinginan ya dong ya? Alhamdulillah. Sudah pakai jaket nggak kedinginan. Kita aja yang nggak pakai jaket ini nggak kedinginan pagi ini ya, Vin ya. Oke, itu dan kita masih membahas seperti tadi kita sampaikan kolesterol, tapi kita mungkin stressingnya pagi ini lebih ke soal hubungannya dengan puasa. Tapi sebelumnya dok, kolesterol itu selalu bersama dengan asam urat nggak dok? Di mana-mana seingat saya itu kalau misalkan periksa, dokter itu periksa sekalian deh kolesterol, asam urat, atau karena dua-duanya ini bestie banget gitu. Berteman baik ya. Berteman baik begitu. Dua penyakit ini. Atau seperti apa dok? Jadi untuk asam urat dan juga kolesterol sendiri itu merupakan dua hal yang berbeda Pak. Sebenarnya berbeda ya? Berbeda. Kalau untuk yang asam urat itu purin ya namanya, nanti apabila dia itu tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan ini Pak. Jadi kalau untuk yang purin ini dia itu lebih ke sirkulasi di ginjal. Ya, maksud saya gini, kenapa dokter selalu menyarankan untuk dua hal ini secara bersamaan? Maksud saya gitu. Karena itu langsung aja ya. Jadi kan untuk eman-eman gitu aja Pak sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, gula darah, kolesterol, asam urat. Iya, biasanya kan tiga hal itu ya. Iya, sebenarnya kan memang untuk screening gitu, untuk screening. Untuk memotret tubuh kita dengan tiga hal itu sudah cukup gitu. Alatnya sekalian ya, PCU gitu ya. Untuk screening lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya. Tidak ada. Oke, kira kalau misalnya bertangga baik begitu, kenapa saya lakukan? Sudah sekalian itu kolesterol, asam urat, terus diabetes, seperti itu. Oke, Vin. Dok, kalau orang sudah misalnya periksa nih kolesterolnya tinggi, kalau orang sudah seperti itu ya dok ya, itu apakah sudah bisa ditegakkan bahwa dia punya penyakit kolesterol tinggi, ataukah harus periksa lagi nih beberapa lagi baru terdiagnosa dia itu punya penyakit kolesterol tinggi seperti itu? Iya. Jadi dengan sekali pemeriksaan itu sebenarnya belum bisa dikatakan menderita atau sakit kolesterol. Nah mungkin itu kondisi di mana tubuh ini memang kebanyakan kolesterol ya. Jadi perlu dilakukan screening ulang. Nah jadi untuk screening yang pertama tadi dilakukan perubahan dulu pola hidupnya, untuk menurunkan mengonsumsi dari yang berlemak-lemak, gorengan, kemudian jeroan, itu baru dilakukan screening ulang. Apabila masih tinggi, nah itu perlu dilakukan cek lagi. Nah seperti itu dilakukan cek, kemudian baru diobati, gitu. Jadi dokter itu nanti akan mengobati ketika sudah beberapa kali cek dan tetap tinggi gitu ya? Iya, betul. Bukan pada saat pertama kali cek yang tinggi ya? Yang pertama kali cek itu harus diubah dulu pola makannya. Jadi tidak langsung obat itu enggak. Jadi harus diubah dulu. Dok, saya balik lagi kemarin sudah saya tanyakan sebenarnya, tapi saya pengen lebih clear lagi hari ini.
kalau diabetes itu karena ada problem di pankreas. Sementara kalau di kolesterol kan nggak ada apa-apa sebenarnya. Artinya Iya, betul. secara fungsional tubuh kita kan sehat. nih. Sehat. Nah, terus gimana ini? Maksud saya, kalau kan sudah divonis kolesterol, apakah itu akan, nah kalau misalkan ada yang rusak kan ini karena rusak, nah kan nggak ada yang rusak ini, Vin. Iya. Iya kan? Terus gimana ini bisa, apakah itu akan naik turun atau kalau sudah kena divonis kolesterol ya terus secara terus-menerus akan kolesterol terus gitu? Atau seperti apa? Itu jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, itu perlu dilakukan screening lagi. Screening lagi sampai kolesterolnya itu stabil, tidak, jadi kadarnya itu normal di dalam darah. Bisa ya? Bisa. Oh gitu Iya. ya. Jadi Jadi artinya nggak terus-terusan tinggi. nggak terus bisa ya, kan dikelola artinya bisa ya masih. Bisa. Ya? Oke. Bisa. Jadi bukan karena Beda kerusakan suatu organ. bukan karena kerusakan organ Iya. kan ini. Karena memang itu tingginya aja kadar di dalam darahnya. Oke. Itu bisa dikurangi. Oke. Iya. Ya, Begitu. Termasuk asam urat seperti itu, Dok. Mohon Betul. maaf ini. Iya. Oke. Asam urat juga seperti itu. Jadi bukan karena kerusakan organ. Tapi ada beberapa kasus yang mohon maaf itu yang sudah kolesterolnya sampai tinggi, asamnya tinggi, sudah bingung dia itu mau ngapain, sudah diberi obat apa-apa nggak sembuh, itu karena apa, Dok? Kalau seperti Bisa itu bisa dilakukan screening lagi. Bisa, maksudnya screening itu dalam artian dilakukan pemeriksaan pada organ-organ yang lain. Apakah ada kerusakan organ yang menyebabkan peningkatan asam urat ataupun kolesterolnya ini nggak turun-turun seperti itu. Siap. Vin? Dok, kalau untuk pengobatan kolesterol sendiri seperti apa? Kalau kita tahu kan kalau misalnya diabetes nih, pengobatannya itu kan kayak seumur hidup gitu Iya. kan, Dok. Kalau kolesterol itu minum obatnya pada saat seperti apa? Apa saat kumat aja, pada saat kolesterolnya tinggi aja, atau seperti apa, Dok? Jadi untuk pengobatan kolesterol sendiri itu apabila tadi ya apabila sudah dilakukan screening kedua kali, apabila kolesterolnya masih tinggi itu sudah mulai dilakukan pengobatan. Nah, selama kapan atau berapa lama itu nanti apabila kadar kolesterolnya itu sudah stabil, ya kita dilakukan penurunan dosis dulu, baru nanti lepas obat. Jadi tidak selalu untuk penyakit kolesterol ini minum obat secara jangka panjang. gitu ya? Gitu ya? Iya. Karena kan memang tidak ada kerusakan. Kalau memang tidak ada kerusakan ya memang kita menurunkan kadarnya aja di dalam darah. Tapi kalau memang organnya itu udah rusak, berarti kita perlu obat yang seumur hidup. Seperti itu. Jadi sebelum terjadi adanya komplikasi sebaiknya rubah dulu pola hidupnya, Iya, pola makannya agar kolesterolnya tadi bisa turun ya, Dok, ya, Iya. seperti itu ya. Iya. Dok, ada jaminan nggak, Dok? Kalau Kalau misalkan kita sudah lifestyle kita sudah Iya, bagus, baik. pola hidup kita bagus lah, artinya gorengan kita batasi, makanan seimbang, Betul. olahraga cukup, Betul. itu ada jaminan nggak, Dok, ya? Kolesterol itu bisa normal, Dok? ada jaminan kolesterol itu bisa Normal. normal. Kalau untuk normal tentu ada, Pak, ya. Oke. Dengan pola hidup yang bagus, kemudian tetap olahraga, tetap tidur yang cukup, istirahat yang cukup, itu bisa jaminan untuk kolesterolnya itu rendah Terjaga, ya. atau terjaga seperti itu. Ya, insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil ya, Pak Ari. Ya. Mantap, Vin, Iya, mantap, betul. Vin. Iya, tapi ini ya Pak ya, kita itu tidak menilai dari satu sudut pandang aja. Jadi bisa jadi perubahan kesehatan yang di dalam tubuh kita itu bukan terjadi karena kolesterol aja. Nah, makanya tadi perlu dilakukan pemeriksaan yang lain. Kolesterol kita udah bagus, ternyata yang menyebabkan kerusakan pada organ itu bukan kolesterol, tapi yang lainnya gitu. Kita udah lifestyle-nya bagus, pola tidur juga udah diperbaiki, tapi kok masih begini, berarti perlu ada yang dicek yang lainnya gitu. Ada data nggak, Mbak, seberapa besar tingkat prevalensi kolesterol di Indonesia dan di dunia sekarang ini? Untuk
Pak jangan ngomong data. Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, santai aja. Kan nggak pegang nih, nggak siap-siap juga kan. Iya Pak. Tapi Kalau termasuk untuk- tinggi ya? Iya kalau Termasuk untuk di Indonesia juga betul, tidak hanya di betul. Indonesia, Tidak hanya di Indonesia, mungkin di negara lain sama juga. itu juga sama tingginya. Karena lifestyle tadi. Betul. Ya. Karena sekarang mungkin banyak makanannya siap Iya, saji betul. seperti Ya, itu ya. kalau orang dulu nggak ada ya Vin ya, kolesterol gitu ya Vin ya. Iya makanannya mungkin Mungkin dulu ada lebih banyak, tapi iya. tidak terdeteksi, Tidak terdeteksi. karena memang tidak ini ya, tidak periksa ya. Atau karena makanan orang dulu itu belum banyak yang aneh-aneh Pak Ari. Mungkin Betul. makanannya mungkin singkong kayak gitu yang ya, penuh sayur-sayuran. rebusan ya kalau Iya. dulu tuh. Jarang makanan-makanan apa? Makanan-makanan Fast siap food. saji atau Junk food, fast food. kegiatannya juga mungkin lebih fisik gitu ya. Iya betul. Kita balik lagi Jadi ke zaman-zaman dulu ya, keimbangan. sehat semuanya gitu ya. Dok, kalau hubungannya dengan puasa nih, kalau ada nggak sih manfaatnya puasa bagi para penderita kolesterol tinggi ini, Dok? Iya, tentu ada ya, karena pada saat kondisi kita puasa itu kan terjadi perubahan pola makan, asupannya juga berubah, asupan yang kita makan itu jadi lebih sedikit ya, tidak seperti pada saat kita tidak berpuasa. Jadi kalau pada saat berpuasa itu nanti kondisi tubuh juga akan ini terjadi perubahan dengan terjadi perubahan pola makan tadi ya. Jadi untuk kadar kolesterol itu pasti lebih sedikit. Begitu. Sudah otomatis ya. Iya. Kalau puasanya bener ya Dok ya. Betul. Oke, Kalau oke. puasanya benar tentunya. Sudah ya. otomatis ya Insya Sudah Allah. itu otomatis kolesterolnya insya turun. Allah itu akan mengalami penurunan. Ya, mungkin tadi dengan kita puasa terus lemak-lemak yang berlebih yang seharusnya jadi cadangan tadi bisa jadi energi betul, gitu ya bagi ya. tubuh kita gitu. Jadi di tubuh kita itu memerlukan cadangan lemak yang sudah ada, ya, bukan dari yang kelebihan kolesterol tadi, seperti itu. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Klau. Nanti setelah kita jeda dulu teman-teman, nanti setelah jeda nanti kita akan balik lagi, kita akan lebih fokus soal puasa dan kolesterol ya. Jadi sejauh mana barangkali kolesterol akan terjaga selama puasa dan sejauh mana puasa barangkali membentengi kita dari kemungkinan kita terkena kolesterol tinggi. Teman-teman, kita akan balik lagi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menikmati sahur Anda, segera menikmati sahur Anda, dan jangan lupa untuk berdoa esok untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari. Dan kita masih akan balik lagi tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi, masih di Obsesi sesi kedua sekarang ya. Pagi ini masih bersama dengan Dr. Claudia Vindi Puspitasari, dan kita barangkali akan lebih fokus ya Vin ya. Ya Vin juga masih tetap di samping saya terkait dengan puasa dan kolesterol. Tadi sedikit sudah disinggung, barangkali bisa diperjelas lagi ya. Iya Dok, mungkin bisa diulangi lagi tentang manfaat puasa bagi para penderita kolesterol tinggi Dok. Untuk manfaatnya itu sendiri, apabila kita ini kondisinya saat berpuasa, apalagi puasa Ramadan ya, ini kan kondisi di dalam tubuh ini terjadi perubahan ya, seperti perubahan dari kadar kolesterol itu sendiri. Karena apa? Karena terjadi perubahan dari asupan makanan. Kemudian pola makan yang tadinya sehari 3 kali mungkin atau lebih, itu kan sekarang jadi sehari 2 kali ya, di waktu berbuka dan juga sahur. Kemudian selain itu pola makan kita kan juga berubah itu tadi. Nah, itu akan menyebabkan kadar kolesterol di dalam tubuh itu juga akan berpengaruh. Jadi lebih turun kadar kolesterolnya. Itu karena perubahan pola makan, asupan dan juga porsi makan itu tadi yang menyebabkan kadar kolesterol itu akan turun dengan sendirinya. Gitu. Ini kolesterol total atau juga LDL, triglycerid dan Dan lain-lainnya ya.
Ya, tentunya Otomatis? juga otomatis semuanya akan Oke. turun begitu. Kolesterol total, trigliserid maupun LDL itu. Adakah makanan-makanan dok yang barangkali sangat berhubungan erat dengan kolesterol ini dok? Untuk makanan-makanan yang kemarin sudah disebutkan itu ya, mungkin ada yang makanan berlemak itu ya, cenderung kalau apalagi kita lagi berpuasa ya, menahan haus dan juga lapar, tentu saja rasa keinginan untuk makan berburu takjil yang berbau gorengan itu kan pasti ada ya. Nah, itu nanti juga sebenarnya dengan sudah ada perubahan dari pola makan, asupan makan dengan terjadinya penurunan kolesterol, kemudian pola makan kita tetap sama dengan memenuhi kebutuhan dengan gorengan-gorengan tadi ya, itu nanti juga akan sama aja, jadi nggak akan turun secara signifikan untuk kadar kolesterolnya seperti itu, jadi diimbangi. Gorengan sebenarnya yang bahaya apanya sih dok? Saya pecinta gorengan, saya harus bertahan ini Vin. Saya harus bertahan. Gorengan. Apa sih? Apanya yang benar? Ya, Kan bicara ini dengan- tempe nih. Tempenya kan bagus nih. Minyaknya apa karena Minyaknya, betul. proses pemanasan minyaknya? Sebenarnya minyaknya ya Pak ya, karena kan memang itu kan minyaknya itu sendiri berasal dari minyak olahan juga. Kemudian digoreng, menimbulkan ya lemak, berbagai macam lemak di dalam gorengannya itu. Jadi yang berbahaya itu ya lemaknya, lemak penggorengannya itu, lemak gorengannya. Selain gorengan dok, ada nggak makan-makan apa? Mungkin kacang atau durian. Sekarang yang lagi rame ini mau lebaran nih, Iya, atau selain- apa gitu, mungkin secara spesifik ada nggak makanan-makanan yang Untuk selain sangat gorengan- berpengaruh dengan kolesterol? Iya, mungkin kalau dengan berbau Ramadan ini ya, mungkin kuah santan atau kuah-kuah yang mengandung banyak lemak seperti soto, bakso itu kan kuahnya juga berlemak ya. Sop pun itu kuahnya juga berlemak. Kan karena menggoreng bumbu itu kan digoreng perlu ada proses Gorengan lagi menggoreng nih. dulu ya. Iya. Jadi ya itu yang menimbulkan banyak lemaknya itu di situ. Mungkin harus dibatasi ya Pak Ari, Nah, konsumsi minyak maksud atau lemak saya dalam setiap seberapa hari. besar? Kemarin kalau gula kita kan udah dapat nih. Berapa kemarin? Lupa lah, Vin. Gula kemarin kalau Tiga nggak salah sendok. 50 gram sehari. Nah, ada nggak gorengan dibatasi? Mas, gorengannya cukup lah. Makan itu sekali makan 3. Kebanyakan nih. Kok ini gini? Gimana Jadi gimana kalau dok? untuk pembatasan lemak itu kan tergantung dengan kadar berapa kalorinya, 10 sampai dengan 15% dari total kalori itu sebenarnya. Cuman kan kita bingung ya berapa sih 10 sampai 15%-nya itu. Itu sekitar ya tadi cukup 2 gorengan ataupun ya? kalau untuk gorengan itu Alhamdulillah, tuh masih 2 masih cukup lah. ya. Ini 2 gorengan Iya, terus nanti yang betul. buat lauk belum ya? Merasa terzolimi nih penjual-penjual gorengan ini ya. Gorengannya 2 terus tapi yang Iya, buat betul. lauknya ayam goreng belum ya? Iya, seperti itu Pak. Yang lain-lain nggak ada tetap ini perlu ya? dibatasi. Jadi misalkan yang lain-lain nggak ada, selain gorengan itu nggak ada ya? Memang yang harus kolesterol itu memang mutlak ini di gorengan yang memang harus dijaga ketat Iya, ya, yang Dok? mutlak dijaga ketat itu pada gorengan, kemudian yang lain itu ya kuah-kuah yang berlemak tadi. Kuah berlemak tadi Iya, santan. Betul, santan. Kalau misalkan ataupun, durian itu nggak masalah ya dok ya? tidak masalah dalam jumlah yang cukup. Artinya pada saat kondisi tubuh kita ini memang kadar kolesterolnya awalnya normal, sebenarnya itu tidak apa-apa ya. Nanti apabila kok tiba-tiba makan durian terus gorengan dan lain jadi tinggi, ya itu berarti memang pola yang sebelumnya ya yang perlu kurangi gitu Pak. Oke. Dok, kemarin kan jenengan katakan ada yang namanya lemak baik. Kalau lemak baik itu bisa kita dapatkan dari makanan apa aja sih dok? Iya, jadi kalau ngomong lemak baik, lemak jahat, untuk lemak baiknya itu sendiri kan memang dia itu kerjanya itu menangkal radikal bebas ya, menangkal radikal bebas dari lemak-lemak jahat. Apabila kondisinya itu tinggi berarti semakin bagus ya, bisa didapatkan dari mungkin alpukat itu kan mengandung lemak baik ya, buah alpukat, kemudian jambu. Jambu itu selain Jambu apa, Dok? vitamin C, Jambu air? biji. Jambu air? biji. Oh, keren Jambu biji yang Jambu air merah saya seneng itu. banget soalnya. Oke. Jambu biji. Jambu biji yang merah itu ternyata juga diteliti itu mengandung antioksidan yang tinggi. Selain kandungan vitamin C-nya, itu juga
bisa menangkal radikal bebasnya. Seperti itu. Dok, meneruskan pertanyaannya Gavin, Dok. Di dalam batin saya itu dari tadi, Dok. Kenapa ya yang kita makan atau gorengan saya makan gorengan 10, kenapa ya nggak bisa jadi lemak baik ya, Dok ya? Karena gini Pak, Doa saya itu biasanya tinggal berdoa saja. Ya Allah, semoga semua yang saya makan menjadi lemak baik. iya, itu kan namanya kalau lemak yang untuk Kenapa minyak gitu? digoreng itu kan memang ada ini molekul senyawa sendiri. Memang dia itu tergolong dari lemak jahat. Ya itu memang ada di suatu molekulnya, jadi senyawanya. Jadi memang dikatakan jahat atau lemak jahat, gitu Pak. Begitu. Jadi dari molekulnya atau senyawanya itu sendiri yang dibuat. Nah, ini kan nggak ada organ kita yang rusak kan, maksud saya, Vin. Kan nggak ada organ kita yang rusak. Kemudian kita makan, ya Allah, jadilah semua jadi lemak baik lah, jangan jadi lemak jahat. Gitu. Akhirnya kan itu nih kayaknya. Oke. Tapi kalau iya gorengan sudah otomatis ya, Dok ya. Iya betul. Sudah otomatis tuh sudah apapun. Kalau misalnya itu tanpa gorengan gitu, insya Allah juga Insya Allah aman hidup ya. aman. Oke. Dok, kalau untuk penderita kolesterol tinggi sendiri nih, berarti aman ya dok kalau dia ingin puasa pada bulan Ramadan ini? Iya, tentunya sangat aman bagi penderita hiperkolesterolemia atau peningkatan kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah. Karena apa? Tadi membantu menurunkan kadar kolesterol dengan perubahan pola makan, kemudian asupan makan yang kurang kan, dari yang biasanya 3 atau lebih jadi 2 ya. Itu bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa membantu pada pasien-pasien yang kolesterolnya memang tinggi. Oke. Jadi bersyukurlah kita bisa melewati Ramadan ini ya, Dok ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin dalam Dengan keadaan kondisi sehat. seperti apa dok? Penderita kolesterol tinggi itu harusnya udah dibatalin aja puasanya, ini kayaknya nggak memungkinkan lagi nih gitu. Tidak ada, justru memang ini suatu hal yang sangat bagus ya, saat yang bagus untuk penderita kolesterol yang tinggi tadi. Jadi tidak perlu untuk stop puasa itu tidak. Iya, malah justru dianjurkan berpuasa lah. Mungkin beda ya, kalau kemarin kan kalau tentang diabetes, mungkin kan kalau puasa nanti gula darahnya terlalu turun, nanti apa? Hipoglikemi gitu ya, Iya, gemeter gitu ya, Hmm. waktu puasa dibatalkan aja. Kalau berarti kalau untuk penyakit kolesterol tinggi, insya Allah saat puasa, insya Allah tidak ada keluhan gitu Betul, ya. aman. Iya. Kalau terkait dengan konsumsi obat, barangkali Dok, yang kaitan dengan kolesterol selama puasa seperti apa ini? Biasa saja atau ya harus dikonsultasikan lah atau seperti apa? Karena kalau diabetes kan memang harus hati-hati itu. Iya. Kalau jadi untuk penderita hiperkolesterol itu kan kalau sedang mengonsumsi obat, memang itu kan biasanya itu kan sehari sekali ya, memang satu hari gitu sekali ya. aja. Oh, jadi aman ya. Bisa saat berbuka ataupun sahur, gitu. Aman-aman aja untuk penderita hiperkolesterol. Oke. Ayo, Vin, masih nggak, Vin? Mungkin ini tips ya untuk orang-orang di Oh, luar sana iya. atau masyarakat di luar sana yang mungkin punya gitu loh, punya riwayat kolesterol tinggi dan sekarang mungkin kolesterolnya sudah normal. Gimana sih dok cara untuk mempertahankan kadar kolesterol agar normal? Agar normal. Ya kemarin sudah disinggung ya dengan perubahan pola makan, kemudian pola hidup, banyak bergerak ya tentunya ya, itu akan membuat tubuh menjadi bugar. Jangan atau, mager lah istilahnya. Iya Dok, ya. betul, Oke. tidak boleh mager. Kemudian itu tadi mengurangi konsumsi yang berlemak-lemak gitu, itu aja sih. Oke. Kalau stres mempengaruhi nggak sih dok dengan kolesterol ini? Kalau untuk stres itu lebih ke ini ya psikis, jadi tidak mempengaruhi dengan kadar kolesterol di dalam tubuh. Soalnya kadang ada ya kalau stres terus makan mulu gitu ya. Gitu ya, kecuali yang stresnya itu makan berlebih ya. Ini kalau saya itu ya. Iya. Iya, saya juga, Vin. Betul. Saya kalau lagi ada masalah biasanya kayak gitu sih larinya. Pelampiasannya makan. Iya, Harinya ke gorengan ya. Nah, itu. Larinya ke sebelah ya dok ya kalau cewek. Iya. Nah, itu yang perlu Iya. awarekan ya. Ditahan lah gitu ya. Oke. Karena larinya ke sebelah tadi ya. Dok, di RS Muhammadiyah seperti apa ini? Kalau boleh saya melihat layanan ini terkait dengan kolesterol, pemeriksaan kolesterol semuanya fix ya, gampang ya dilakukan di RS Muhammadiyah ya dok ya?
Iya, tentu bisa didapatkan di rumah sakit Muhammadiyah ini ya, dengan program yang rutin dilakukan itu ada baksos ya, baksos rutin itu setiap 1 bulan tuh hampir seminggu sekali dilakukan baksos. Itu di unitnya beberapa Kevin nih? tempat. Bukan, Vin? Nanti biasanya Bukan sama divisi. Mas Danang. Oh, sama Mas Danang ya. Danang kalau Oke. baksos itu nanti jadi biasanya ranting-ranting Muhammadiyah atau masjid-masjid Muhammadiyah biasanya Betul. bekerja sama dengan kita, terus nanti kita Tiap mengadakan desa ya. baksos di desa-desa seperti itu, terus nanti ada pemeriksaan seperti Pemeriksaannya itu. gratis itu ya. Gratis gula darah, kolesterol, Dan asam asam urat urat. seperti itu. Jadi Dok, sangat mudah didapatkan. Kalau saya tidak bicara soal data ya, data fik ya, Betul. pengamatan dokter saja lah. Di kota sama di desa, karena ini kan pertanyaannya, apa namanya, kolesterol tadi kan di awal gaya hidup nih. Iya. Nah, maksud saya, Apakah ada ini ya, maksudnya perbedaan apakah ya? ada perbedaan antara di Masyarakat desa yang dan tinggal di di kota perkotaan terkait dan dengan pedesaan ya? kolesterol ini? Dok? Kalau untuk data, bukan data ya, lebih Ya, ke survei analisa ya, saja lah. analisa dari yang kemarin itu dilakukan, itu hampir sama sekarang ini, hampir sama Pak. Oh gitu ya? Iya, kemarin Karena, ya mungkin kan di desa kan sekarang banyak pusat kotanya ya di setiap daerah itu kan banyak yang Biasanya berjualan di sekarang ini. perempatan desa itu ya, yang betul. deket-deket pasar gitu kan ramai jualan Rame macam-macam. jualan dan ikut mencicipi salah satu gorengan lagi ya. gorengan lagi ya? kalau Iya. Jadi Itu, sekarang tidak terbatas pada wilayah tempat tinggal. kota, Oh, betul. gitu Pak, ya. kolesterol Betul. ini. Gambaran saya soal lifestyle mereka kan masih sedikit agak alami. Betul. Kemudian Tapi aktivitas ternyata mereka juga ada yang tinggi gitu. Aktivitas mereka kan juga full juga nih. Betul. Jadi harus kerja di sawah. Hampir dan sama. sebagainya. Hampir Oh, sama yang diperoleh datanya itu, Pak. Kalau dari usia Dok? Kalau kolesterol rentang kayaknya jarang ya usia, anak-anak gitu kena ya. Anak-anak itu jarang, Pak. Kalau diabetes kemarin kan ada ini kasus-kasus Iya. anak mulai ada gitu. Jarang banget untuk anak-anak. Yang paling sering itu di rata-rata di atas 40. Di atas 40. Betul. Karena balik lagi tadi ya gaya Iya, hidup ya. gaya hidup, kemudian kondisi ini. Apa? Kalau perempuan itu kan mungkin ini ya, ada hormon estrogen dan juga progesteron juga ya. Mungkin kalau untuk di atas 40 itu kan udah Menurun. mengalami penurunan. Iya. Nah, sedangkan hormon itu tadi itu kan merupakan penangkal radikal bebasnya. Nah, jadi tidak ada yang buat menangkalnya itu. Begitu. Berarti resikonya wanita lebih tinggi dong? Iya, betul. Oh, gitu ya? Female itu lebih tinggi daripada Gitu ya, male. Dok? Betul. Lebih tinggi, Ah. lebih sering terkena ini. Biasanya kalau penumpukan kolesterol Iya. terus tuh sebenarnya banyak ya komplikasinya, bukan hanya tadi di jantung ataupun otak, bisa jadi batu penyumbatan batu empedu, batu ginjal, Iya. itu kan banyak yang macamnya itu batu kolesterol. Oh gitu Dok, bisa lari ke sana Bisa. ya? Iya, Bisa, yang Pak. mengerikan ini komplikasinya ya Dok, Iya. ya berarti ya Dok. Batu itu macamnya banyak, ada kolesterol, asam urat, nah nanti jadi merembet kemana-mana ya. Nah, jadi itu tadi komplikasinya sebenarnya banyak. Gitu. Saya sedikit tersenyum tadi saat dokter mengatakan prevalensinya lebih banyak wanita. Tapi kita semua harus hati-hati lah. Iya, Kita tetap semua harus harus hati-hati. kita Ini semua tidak harus tidak hati-hati. tidak hanya laki-laki dan perempuan, ya, Betul. karena memang lifestyle dan apa namanya dan gaya hidup ya. Oke, nampaknya waktu harus kita pungkasi dulu Dok. Nggih, Iya, sudah cukup, banyak 2 hari kira cukup ya. Alhamdulillah. Untuk kita ngobrolin soal Iya. kolesterol ini dan semoga yang sudah kita berikan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Vin, ada yang ingin disampaikan, Vin? Jangan lupa kalau ada keluhan atau ingin konsultasi kesehatan, RS Muhammadiyah Ponorogo tentunya kita buka setiap hari 24 jam untuk IGD-nya. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk poli-poli spesialis tentunya ada jadwalnya masing-masing. Kalau kolesterol ini mungkin ke dokter dalam ya Dok ya Iya, biasanya, atau ke dokter umum juga, atau ke dokter poli umum dulu juga bisa seperti itu. Oke. Ya, itu jadi semoga bisa memberikan manfaat. Kita pungkasi. Dokter Marus Bandung waktunya 2 hari sudah menemani kita. Gavin, tetap semangat Vin kita ya. Iya, Pak Saya Ari. menyemangati saya, kamu menyemangati kamu, kita saling menyemangati sehingga kita bisa Iya, sampai Pak Ari. finish
di akhir Ramadan nanti. Jangan lupa untuk segera melaksanakan menikmati sahur Anda teman, dan jangan lupa berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Jangan lupa obsesi setiap hari di Ramadan 1446 Hijriah, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.